Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nujakiah. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, di sini saya membuat video ini untuk mengampu tugas mata kuliah agama, yaitu membuat presentasi tentang manusia dan kehidupannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan kehidupan seorang manusia. Kita sebagai manusia harus mengetahui bagaimana kita telah melampaui, berjalan sejauh ini, telah melalui banyak hal, banyak alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam-alam yang kita lalui selama ini. Yang pertama, alam arwah. Manusia manusia adalah makhluk yang diciptakan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan jin, bumi, langit dan seisinya. Allah menciptakan manusia untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan memakmurinya. Persiapan pertama Allah adalah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Untuk alam selanjutnya yang kita lalui adalah alam rahim. Rihlah pertama kali yang dilalui oleh manusia adalah kehidupan di alam rahim, yaitu 40 hari berupa nutfah atau 40 hari berupa aqlah, yaitu gumpalan darah, dan 40 hari berupa muqdoh, yaitu gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia ini. Seluruh manusia di dunia ini, apapun kondisinya, kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadian yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma laki-laki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu, apakah manusia akan bangga dan sombong dengan kondisi sosial? Tentu saja tidak ya. Seperti indera, akal, hati, maka lahirlah manusia ke dunia ini dalam keadaan telanjang, yaitu belum memiliki apapun. Lalu manusia menuju alam dunia. Alam dunia adalah perjalanan manusia melalui proses yang panjang, dari mulai bayi, hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak, remaja, balik, dan selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan antara satu orang dengan orang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, masih kanak-kanak, ada sudah remaja, atau bahkan sudah dewasa. Di dunia ini manusia bersama dengan jin dan mendapatkan tugas dari Allah, yaitu beribadah. Di dalam menjalankan taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi yang kedua itu adalah dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Dimensi yang ketiga adalah dimensi potensi diri sebagai modal dan dalam beribadah. Untuk dimensi yang terakhir adalah pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadikan landasan amal. Untuk alam yang terakhir adalah alam barzah. Alam barzah merupakan fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur dan alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya itu pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika mereka memasuki neraka, pintu mereka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, itu pintu neraka, dan dia pun akan merasakan hawa panasnya api neraka. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ragam orientasi kehidupan manusia. Beragam sekali ya orientasi atau tujuan manusia itu sendiri. Untuk yang pertama ada pengelompokan tentang orang yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Bila nyawa sudah tak lagi berada di raga, maka
berakhirlah dan tidak ada kelanjutan demikian yang termaktub dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Untuk kelompok ragam orientasi hidup manusia yang kedua adalah kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan kelompok ini. Salah satunya adalah Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 10. Untuk kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanya sebagai tempat persinggahan, segala akan kembali dan abadi di alam akhirat. Itu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga tentang tujuan dan fungsi diciptakan manusia. Tujuan dan fungsi itunya banyak sekali. Adapun tugasnya manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, yaitu tugas hidup manusia sebagai Abdullah adalah merupakan realisasi dari pengembangan amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya, sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari pengemban amanah dalam artian memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat, potensi termasuk indera, akal, dan qalbu atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas manusia sebagai khalifah. Tugas manusia sebagai khalifah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang mana ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan kamu seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidupnya apabila mereka memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhidnya dan akidahnya, dan tidak baik menjadi baik. Inilah yang dinamakan dengan hijrah atau suatu proses perbaikan diri, kemudian mengoptimalkan dengan segala ijtihad melalui harta dan jiwanya. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi manusia dan kehidupannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayat. Nun wal qalami wa ma yasdurun fastabiqul khairat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.